Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Lebaran sebentar lagi akan tiba. Kali ini saya memasak menu lebaran ya teman-teman. Opor ayam yang sangat enak banget, dan ini kuahnya gurih, sedap banget ya. Sangat cocok untuk teman makan lontong, ketupat ataupun nasi putih. Tinggal tambah sambal goreng kentang. Ini sudah sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah. Bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja dan yang pasti mudah didapat. Yang pertama, kita siapkan bahan ayamnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 3 potong, potongan seperempat seperti ini. Ada bagian bawah ada 2 potong dan bagian dada 1 potong. Jadi totalnya 3/4 ekor ya. Ini kalau ditimbang 1 kilo kurang ya teman-teman, karena ini besar ya. Dan ayamnya ini mau saya potong-potong. Untuk potongan ayam bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk ayam ini saya menggunakan ayam broiler ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam kampung boleh ya. Hanya proses memasaknya aja yang sedikit berbeda ya, karena ayam kampung rebusnya lebih lama. Oke teman-teman, kalau sudah dipotong-potong semua seperti ini akan saya cuci terlebih dahulu ya. Lanjut kita sisihkan. Dan siapkan untuk bumbu halus. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 6 siung bawang putih, diiris kecil-kecil sebelum dihaluskan. Sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 11 siung bawang merahnya. Ini sama ya, diiris kecil-kecil. Kemudian ada kunyit, saya pakai 3 cm. Ini sudah saya bakar. Kalau teman-teman nggak ada kunyit segar, boleh menggunakan kunyit bubuk ya. Kemudian kemiri yang sudah disangrai, saya pakai 3 butir. Ini saya potong juga biar nanti dihaluskannya lebih mudah. Kita masukkan dalam blender bumbu yang sudah kita potong, kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran. Tambahkan juga lada butiran, ini saya pakai 1/4 sendok makan. Kemudian ada jintan 1 sendok teh. Kemudian tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng, dan juga tambahkan air ya untuk membantu menghaluskan. Kalau sudah dihaluskan kita sisihkan. Dan untuk santannya ini saya pakai santan segar perasan pertama dan perasan kedua. Yang perasan pertama saya pakai 500 ml dan yang perasan kedua saya pakai 1 mangkok. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk bumbu aromatiknya, ada 2 ruas lengkuas. Ini mau saya potong tipis-tipis aja seperti ini atau diiris tipis, atau boleh juga digeprek. Kemudian 1 ruas jahe, ini saya geprek. Kemudian ada serai 1 batang, ini juga digeprek-geprek ya. Ini serainya besar, jadi saya pakai 1 batang aja cukup ya teman-teman. Dan ini mau saya potong jadi 2 aja, atau boleh juga diikat ya. Sisihkan dulu. Kemudian ada daun jeruk, ini saya pakai 2 lembar tapi ukurannya lebar ya teman-teman. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ada daun salam, saya pakai 3 lembar, ini sudah dicuci bersih. Sisihkan. Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya panaskan sedikit minyak. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita koretin ya teman-teman yang sisa di blendernya dengan sedikit air. Kemudian tumis bumbunya hingga matang, aromanya harum dan juga warnanya berubah lebih matang seperti ini ya. Kemudian bisa masukkan ayamnya. Kita aduk hingga semua ayamnya kena bumbu, dan kita masak hingga ayamnya berwarna pucat ya teman-teman. Ini sambil terus diaduk ya teman-teman biar bawahnya tidak gosong. Nah, ini ayamnya sudah mulai agak pucat seperti ini teman-teman. Kita masak sebentar lagi aja sambil terus kita bolak-balik biar bisa merata. Kemudian bisa tambahkan bumbu aromatiknya, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Tambahkan juga santan yang perasan kedua ya. Kita aduk-aduk dulu. Karena santan perasan kedua ini tidak terlalu encer banget, jadi kita tetap harus aduk-aduk sampai santannya mendidih ya, biar santannya tidak pecah, biar rasanya juga tidak berubah. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita tutup ya, dan masak ayamnya hingga matang.
Kalau ayamnya sudah matang, kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita bisa aduk-aduk. Sekarang bisa tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir ya, sedikit aja. Kalau teman-teman gak suka gula pasirnya boleh di skip. Kita aduk kembali hingga semua bumbunya tercampur rata. Oke, sekarang saya tambahkan juga santan perasan pertama ya teman-teman. Kalau santan sudah masuk, ini kita bisa aduk-aduk. Harus sering diaduk-aduk karena kita menggunakan santan segar, biar santannya tidak pecah. Kalau santannya pecah, rasanya pasti berbeda ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, bisa tambahkan bawang goreng ya, biar makin mantap rasanya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Kita akan plating dulu biar penampilannya cantik dan semakin menggugah selera ya. Dan inilah hasilnya, opor ayam yang sangat enak banget. Kuahnya sedap, gurih, dan ini benar-benar sangat enak ya buat temen makan nasi putih, lontong, ataupun ketupat. Tinggal tambah sambal goreng kentang, sambal goreng ati ampela, ini juga sudah sangat enak banget ya. Untuk kuahnya ini juga tidak terlalu kental banget, ini pas banget ya menurut saya. Ini beneran sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya, ini sangat cocok untuk menu lebaran nanti ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahan-bahannya ini ada kentang ya, kurang lebihnya saya gunakan ini 1 kilo. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini sudah saya kupas, saya cuci, kemudian dibelah-belah seperti ini. Kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Bisa gede-gede, bisa kecil-kecil ya. Lakukan sampai semua kentang habis. Kalau sudah semuanya dipotong-potong, ini bisa dipindah ke dalam mangkok. Lanjut bisa dibilas lagi ya teman-teman, biar makin bersih ya, warnanya juga nanti bisa cantik. Setelah dicuci, nanti lanjut kita goreng ya. Ini sudah saya siapkan minyak, dan minyaknya sudah panas. Ini minyaknya cukup banyak ya teman-teman, sampai kerendam semua seperti ini kentangnya. Ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan. Sambil menunggu kentangnya matang, kita bisa siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan kacang kapri. Ini saya beli 1 bungkus ya. Untuk ukurannya saya tidak tahu ya, karena saya lupa tidak menimbangnya. Kalau di sini sudah bungkusan ya. 1 bungkus harganya 6.000 sampai 7.000 ya teman-teman. Dan kebetulan sekali ini kapri yang saya beli tidak terlalu muda ya teman-teman. Ini saya bersihkan juga serat bagian samping kanan kiri. Kemudian ini akan saya cuci bersih dan sisihkan. Untuk bahan selanjutnya ini ada ampela ati. Saya menggunakan 4 pasang. Kalau ukurannya gede-gede 3 pasang juga boleh. Ukurannya kecil bisa 4, bisa menggunakan 5 ya. Dan ini sudah saya rebus ya menggunakan garam, ketumbar, sedikit lada, jahe, kemudian ada serai biar baunya tidak amis ya. Ini setelah dipotong-potong seperti ini atau sesuai selera, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada cabai merah besar. Ini cabainya saya potong bulat-bulat seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 2 aja. Ini biar warnanya nanti cantik ya, ada merah-merahnya. Nah, ini isinya bisa dibuang ya teman-teman. Ini akan saya cuci. Oke, sisihkan dulu. Kemudian ada bumbu cemplungnya, ini lengkuas, saya geprek. Ini sekitar 3 cm. Kemudian daun jeruk. Ini saya menggunakan 4 lembar. Kemudian daun salam saya gunakan 2 lembar. Kemudian untuk cabai yang dihaluskan, ini ada cabai rawit, ada cabai merah keriting. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga kunyit. Ini kunyitnya saya pakai sedikit saja ya, kurang lebih setengah senti.
Untuk kemiri ini bisa disangrai dulu, bisa langsung saja ya, karena nanti bumbunya juga disangrai, kemirinya juga akan matang ya. Kemudian dihaluskan, semua bumbu masuk ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak secukupnya saja dan haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Sekarang kita beralih ke kentang. Ini kentangnya sudah mengapung seperti ini sudah matang ya, ini sudah berkulit juga. Kita bisa angkat. Oke, kita tiriskan. Ini minyaknya akan saya kurangi ya teman-teman, untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini bumbunya dituang semua, kemudian tumis bumbunya sampai harum, mengental, dan juga pastinya berubah warna ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna DDWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, ini cabai merah besar yang sudah diiris tadi saya masukkan lebih dulu ya, biar cabenya agak empuk ya teman-teman, dan juga nanti tidak langu. Jadi ini ikut saya tumis bersama bumbu. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah seperti ini. Bisa kita masukkan irisan ampela atinya. Ini kita tumis juga bersama bumbu. Ini ampela atinya nggak perlu digoreng ya teman-teman, tapi kalau teman-teman suka ampela atinya sedikit agak kering, bisa digoreng dulu ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah mengental, aromanya juga sudah harum banget, warnanya juga sudah cantik seperti ini. Bisa kita tambahkan air. Ini bukan santan ya teman-teman, tapi air yang saya tuang ke blender bekas menghaluskan bumbu tadi ya. Jadi masih ada sisa-sisa bumbu, jadi sayang banget ya kalau langsung dicuci. Sekarang masukkan lengkuas. Daun jeruk ini disobek dulu ya, biar aromanya lebih keluar lagi. Kemudian juga ada daun salam. Masukkan juga kacang kaprinya ya teman-teman. Lalu aduk sampai rata, sambil terus dimasak. Ini dimasak sampai bumbunya mengental. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah mengental seperti ini. Bisa kita masukkan kentang gorengnya. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata bumbunya. Saat mengaduk seperti ini bisa kita kecilkan apinya ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya bawahnya. Ya, warnanya sangat cantik sekali ya. Ada hijau, ada merah, ada coklat-coklat dari ampela atinya ya, sangat bervariasi sekali warnanya. Aromanya juga sangat harum, rasanya juga sangat gurih banget meskipun tanpa menggunakan santan ya teman-teman. Dan ini sambal gorengnya sudah matang ya, bisa kita matikan kompornya. Dan sambal goreng kentang ampela ati siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih, dan juga untuk pendamping sayur opor juga sangat cocok banget. Dan ini juga buat isian nasi pok juga oke ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risna DDWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk lebih kreatif dalam memasak ya. Yang pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Saya menggunakan ayam filet bagian paha dan juga bagian dada. Ini totalnya 500 gram. Teman-teman boleh menggunakan perbandingan 1:1 atau 2:1, atau mau menggunakan bagian dada aja juga boleh, atau menggunakan bagian paha aja juga boleh. Disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ayamnya ini dipotong-potong sebelum kita haluskan ya, biar nanti lebih mudah. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita masukkan dalam chopper. Kalau teman-teman gak ada chopper, boleh dicincang dulu kemudian di blender ya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk, garam, kaldu jamur,
Dan saya tambahkan juga 5 siung bawang putih yang sudah digoreng. Ini boleh diiris dulu, boleh enggak. Kemudian 4 siung bawang merah yang sudah digoreng. Kemudian saya tambahkan air es. Untuk air es ini saya tambahkan sedikit aja ya teman-teman. Kemudian kita chopper. Kalau teksturnya sudah halus, kita matikan. Dan ini saya tambahkan 1 butir telur. Teman-teman boleh menggunakan putihnya aja atau menggunakan 1 butir seperti saya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita chopper lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita pindah dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita aduk manual seperti ini ya teman-teman, biar benar-benar tercampur rata. Untuk adonannya seperti ini aja teman-teman, jadi tidak seperti adonan bakso ya. Ini tepungnya kita menggunakan sedikit aja, jadi nanti teksturnya itu lebih lembut dan berasa banget ayamnya. Ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semua seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan untuk bahan berikutnya. Saya menggunakan kentang yang ukuran kecil. Ini biasanya buat rendang atau buat semur ya. Ini sudah saya kupas teman-teman. Untuk kentang ini boleh dikupas, boleh enggak ya. Kalau teman-teman di rumah nggak ada kentang kecil, boleh menggunakan kentang yang besar. Selanjutnya kentangnya ini saya goreng terlebih dahulu. Goreng kentangnya sampai matang. Karena menggoreng kentang ini agak sedikit lama, jadi akan saya tinggal dulu sambil menyiapkan bumbu untuk kuahnya ya. Ini saya pakai bawang putihnya 7 siung, kemudian dipotong kecil-kecil. Ada bawang merah, ini saya pakai 6 siung, ini sama dipotong kecil-kecil. Ini nanti saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan 2 buah cabai merah besar, kalau nggak ada di skip. Kemudian cabai merah keriting saya menggunakan 5 buah atau boleh juga lebih ya. Kemudian kemiri ini saya pakai 4 butir, boleh disangrai dulu boleh enggak. 1 ruas lengkuas ini saya potong-potong dulu. Ini boleh digeprek, boleh juga ikut dihaluskan ya. Kemudian 1 batang serai ini juga sama, mau saya potong-potong nanti juga ikut dihaluskan. Semua bumbunya dimasukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh jintan butiran, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, sisihkan dulu. Sekarang kembali ke kentangnya. Ini kentangnya sudah matang. Sekarang saya angkat dulu. Masih di penggorengan yang sama, ini minyaknya sudah saya kurangin. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Bumbunya ini ditumis sampai matang teman-teman. Kita aduk-aduk dulu biar bawahnya nggak kosong. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus bumbu rendang instan ya. Untuk merek ini bebas teman-teman, boleh merek apa aja yang teman-teman suka. Kemudian saya tambahkan 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna, aromanya juga harum. Nah, untuk bumbunya ini sudah hampir matang teman-teman, ini sebentar lagi ya. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa tambahkan air. Untuk penambahan air ini secukupnya aja teman-teman, saya pakai 1,5 gelas ya. Kemudian saya tambahkan juga 1 bungkus santan instan. Kalau teman-teman menggunakan santan segar, nggak usah ada penambahan air ya, langsung aja santannya kita masukkan. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Sambil menunggu kuahnya agak mendidih, kita kembali ke adonan ayamnya. Ini kita akan bentuk ya teman-teman, bentuknya bulat-bulat dengan menggunakan 2 sendok seperti ini ya. Kita bolak-balik sampai bentuknya agak bulat menyerupai bakso seperti ini. Kemudian kita masukkan ke kuahnya yang sudah mulai mendidih di bagian pinggirnya. Kita bentuk sampai semuanya habis ya. Kalau sudah habis dibentuk semua, kita bisa aduk-aduk kalau sudah mulai mengeras. Dan ini saya tambahkan juga kentangnya. Kemudian diaduk-aduk. Kita ngaduknya pelan aja ya teman-teman. Oke, sekarang saya bumbuin garam dan juga kaldu jamur ya, atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kita aduk sampai tercampur rata dulu, sambil terus dimasak. Ini saya tambahkan cabai rawit utuh ya teman-teman, dan juga cabai merah besar.
biar warnanya lebih cantik. Dan bila ada yang suka pedas, nanti bisa tinggal becek-becek cabenya ya. Kita aduk-aduk sebentar dan kita masak sampai kuahnya mengental, menyusut, dan juga bumbunya meresap. Kita gunakan api kecil aja kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurih, sedap, berarti sudah cukup. Untuk bumbunya ini boleh dibikin kental banget seperti ini atau sedikit berkuah ya, disesuaikan selera saja. Kalau saya bikin sampai kental seperti ini, jadi nyemek-nyemek, bumbunya sangat enak banget dan juga meresap. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, sudah mengental. Saya matikan kompornya dulu dan lanjut saya pindah ke piring saji. Ini akan saya sajikan di meja makan. Saya tata dulu dan inilah hasilnya. Kreasi olahan dari ayam filet dan kentang bumbu rendang sudah siap untuk disajikan. Bisa untuk lauk, teman makan nasi putih, atau mau dimakan gini aja juga boleh ya, karena ini sudah ada karbonya dari kentang. Dan bola-bola ayamnya ini sangat enak banget, berasa banget ayamnya. Ini tidak kenyal teman-teman, tapi bola-bola ayamnya ini lembut banget. Ini recommended banget ya buat teman-teman yang ada di rumah, biar masak ayamnya tidak bosan, bisa dikreasikan seperti ini. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.